Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Jaizur Rijai, salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, yang juga salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 17 tahun 2020. Ini adalah video kelima dalam jurnal harian CPNS saya, dan materi kali ini telah memasuki agenda ketiga dari rangkaian pelaksanaan Latsar, yaitu agenda nilai dasar CPNS. Ada 5 nilai dasar CPNS yang biasa dikenal dengan singkatan aneka. Hari ini yang kami pelajari adalah nilai kedua dari aneka, yaitu nasionalisme. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya rangkum dalam video ini. Yang pertama, definisi nasionalisme, patriotisme, dan chauvinisme. Yang kedua, mengapa nasionalisme harus ditanamkan dan diajarkan kepada setiap generasi bangsa. 3. Mengapa ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi nasionalisme dalam menjalankan tugas Anda sebagai ASN. Pertama, apa itu nasionalisme, patriotisme, dan chauvinisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, chauvinisme adalah rasa nasionalisme yang berlebihan dan dapat menciptakan paham-paham ekstrim seperti fasisme dan lain sebagainya. Contohnya dari chauvinisme seperti Hitler di Jerman. Kedua, kenapa ya nasionalisme harus ditanamkan dan diajarkan kepada setiap generasi bangsa? Nah, dalam salah satu pidato Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Dalam pidato tersebut terdapat elemen-elemen esensial yang memperjuangkan kebebasan dari penjajahan kolonial pada saat itu, seperti semangat, dinamis, dan revolusioner. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa masa depan bangsa sangat berkaitan dengan semangat nasionalisme dan kepedulian dari generasi muda terhadap visi negara di masa yang akan datang. Mengingat bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu nasionalisme harus ditanamkan kepada generasi bangsa, utamanya pada generasi muda bangsa. Yang ketiga, kenapa ya ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi? Nah, ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa yang mengupayakan situasi damai di seluruh Indonesia, dan juga menjaga keutuhan NKRI. ASN juga diharapkan memiliki orientasi berpikir yang mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, implementasi nasionalisme dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Khususnya di sini yaitu saya sebagai dosen di perguruan tinggi. Yang pertama, tidak membeda-bedakan mahasiswa yang memiliki keragaman suku, agama, dan ras. Nah, kampus ini merupakan tempat masyarakat Indonesia dari seluruh Indonesia untuk menuntut ilmu dan untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang tentunya agar mereka dapat kembali lagi ke daerahnya masing-masing atau bahkan menetap dan merantau dan untuk mengabdi kepada negara Indonesia. Yang kedua, memberi wawasan tentang indahnya perbedaan kepada mahasiswa. Sebagai seorang pendidik, sudah tentu dosen harus dapat memahami keberagaman tersebut dan juga dapat membagikannya kepada mahasiswa bahwa sesungguhnya perbedaan itu merupakan suatu bentuk keindahan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu tentang keragaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia kepada mahasiswa. Dosen sebagai pendidik juga harus dapat mendorong rasa ingin tahu mahasiswa terhadap perbedaan. Karena dalam perbedaan tersebut, mahasiswa dapat mempelajari hal-hal yang baru yang tidak bisa dia dapatkan di daerahnya. Contohnya, keberagaman kebudayaan di setiap suku Indonesia terdapat kemiripan, bahkan juga ada perbedaan yang sangat signifikan. Demikian, mahasiswa dapat menerima perbedaan tersebut, bahkan timbul minat untuk mempelajari perbedaan kebudayaan tersebut. Sehingga perbedaan tersebut justru memberikan pengalaman baru untuk mahasiswa, sehingga meningkatkan rasa ingin tahu dan belajar lebih lagi.
Baiklah, demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Harapannya informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.